Mbah Hasyim ini karyanya banyak dalam bahasa Arab. Salah satunya yang kita bahas malam ini. Beliau nulis juga Qonun Asasi yang jadi dasar yang merasa NU harus membaca kitab ini. Atau yang populer zaman pergerakan itu tulisan beliau yang judulnya Mawa'idh. Sampai diterjemahkan oleh Buya Hamka, diterbitkan di Panji Masyarakat. Oke, malam ini kita ketemu salah satunya dari kitab beliau yang judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Etika seorang guru, orang alim, wal muta'allim, dan orang yang belajar. Ya kalau mau didefinisikan, kita semua itu alim sekaligus muta'allim. Sedikit apapun ilmu yang kita punya, sebenarnya kita punya tugas untuk menyampaikan. Diakui atau tidak, kita itu punya level tertentu kealiman, level pengetahuan tertentu. Tapi juga pasti ilmu kita tidak final. Kita juga seorang muta'alim, pembelajar. Muta'alim yang tidak alim berarti ilmunya tidak manfaat. Murid yang tidak jadi guru itu ilmunya sia-sia, tidak jalan. Yo ngajar itu kan tidak cuma ceramah kayak gini. Kamu mencontohkan, menjalankan ilmumu sehingga orang lain meniru, itu juga kan sama dengan ngajar. Jadi muta'alim itu harus alim. Kalau tidak begitu ilmunya tidak berbuah. Dan alim juga harus muta'alim. Kalau ada seorang pinter kok tidak mau belajar lagi, merasa ilmunya sudah final, maka sebenarnya dia sudah libur jadi alim. Tidak alim lagi. Karena kealiman itu di antara cirinya orangnya tawadhu. Nanti kayak taklim muta'alim kemarin, tidak sombong. Begitu orang merasa dirinya sudah selesai menguasai semua ilmu, wis pinter, itu di situ ada indikasi kesombongan. Maka alim yang tidak muta'alim itu orang yang sombong. Muta'alim yang tidak alim itu orang yang mandek. Ilmunya tidak manfaat. Jadi adabul alim wal muta'alim itu sebenarnya kita semua tujuannya, bukan yang lain. Jadi kalian juga harus niatnya begitu. Nawa itu cari ilmu, tapi tidak boleh berhenti di situ. Kalau sudah dapat, mengamalkan ilmu, baik dengan cara ngajar secara harafiah jadi guru, atau menjalankan ilmu itu sehingga orang lain belajar padamu. Oke, jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya tidak bercita-cita jadi guru, Pak, tidak apa-apa. Tapi otomatis kamu orang yang berilmu itu nanti mesti ngajar ke yang lain. Kalau ilmunya manfaat, tidak harus jadi guru, tidak harus jadi dosen. Oke, bismillah, kita lihat apa dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang adabnya seorang alim dan muta'alim. Hari ini banyak orang ngomong tentang pendidikan karakter. Kalau dalam tradisi Islam sejak taklim kemarin, kata-kata pendidikan karakter itu kebalik. Harusnya karakter pendidikan. Jadi orang berakhlak dulu baru cari ilmu. Akhlaknya ditata dulu baru cari ilmu. Kalau sekarang kan kamu kuliah dulu, pendidikan dulu, terus di situ dikasih karakter. Jadi sebelum itu kamu jangan nggak punya moral kuliahmu. Baru terus diajari karakter yang jujur, ya. Berarti sebelum itu nggak punya. Jadi justru sebelum cari ilmu, kalau dalam tradisi taklim ini kita harus berkarakter dulu, berakhlak yang baik dulu, baru cari ilmu, maka ilmunya manfaat. Jadi di awal-awal cari ilmu, akhlaknya harus sudah terbentuk. Disitulah ta'lim muta'alim atau adabul alim wal muta'alim.
Oke, bismillah. Ini kalimat dari pembukaan. Katanya Mbah Hashim, sebagian ulama berpendapat bahwa tauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Ini pasti masuk akal ya. Kalau kita ngaku bertauhid, ya berarti kita beriman. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat. Dan seterusnya. Tapi kelanjutannya, barang siapa tidak beriman, maka berarti ia tidak bertauhid. Ini logikanya jelas. Asumsi selanjutnya, iman itu mengharuskan adanya syariat. Beriman saja tanpa syariat, omong kosong. Sama kayak kamu bilang I love you, tapi disuruh menjemput, tidak mau, WA tidak pernah. Ya, itu iman tanpa syariat. Ngaku percaya Gusti Allah, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau. Disuruh haji alasan, disuruh kurban alasan. Tidak terbukti imanmu. Jadi ngakunya saya itu anak yang rajin Bapak, tapi kuliah tidak pernah masuk. Nah itu berarti beriman tanpa ada syariatnya. Jadi iman mengharuskan syariat. Kesimpulannya apa? Berarti barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Tapi selanjutnya syariat mengharuskan adanya akhlak. Ini syaratnya. Kenapa? Syariat itu jalan. Untuk mencapai keimanan dan tauhid, jalan itu harus diwarnai oleh akhlak yang baik. Jadi jalan yang jelek itu tidak mungkin sampai pada tujuan. Maka untuk menjalankan syariat orang butuh akhlak. Barang siapa yang tidak punya akhlak, berarti kesimpulannya apa? Maka dia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Kalau ada orang ngaku syariat, tapi akhlaknya rendah, maka dia menipu. Orang bersyariat itu akhlaknya pasti bagus karena syaratnya syariat itu akhlak. Jadi ini urutannya. Tidak mungkin syariat itu dijalankan dengan akhlak yang jelek. Kalau dipaksa begitu, syariatnya mesti batal. Atau tidak ada nilainya. Kalau dia sholat hanya dapat capek. Puasa hanya dapat lapar dan haus. Banyak hadis-hadis yang indikasinya ke sana. Ya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau jalannya tanpa akhlak, tidak akan berhasil dan bertentangan malah dengan syar'i. Kalau bertentangan dengan syariat berarti kehilangan keimanan berarti kehilangan tauhid. Nah, itu logikanya begitu. Berarti semuanya harus diwarnai oleh akhlak. Level apapun ekspresi hidupmu, dasarnya akhlak. Termasuk dalam syariat. Nah, termasuk dalam hal cari ilmu. Makanya Mbah Hashim nulis Adabul Alim wal Muta'alim. Ilmu itu bagus, nyarinya ya tetap dengan akhlak. Kalau ndak pakai akhlak gimana Pak? Tetap saya bisa pinter toh. Wong saya nyontek bisa dapat nilai A itu. Kan kamu sering begitu. Wong saya plagiat, dosennya nggak tahu, makalahku dianggap bagus sih. Itu kan ilmu yang tanpa akhlak. Kalau dalam bahasa agama ya nanti ndak barokah, rusak, nggak ada gunanya. Wong ilmu itu untuk mendidikmu, kamu tempuh dengan jalan merusak. Jadi akhlak dulu ditata, baru jalan ke arah yang baik. Hal apapun. Kalau kamu mau jadi mahasiswa, pelajarilah akhlaknya seorang mahasiswa. Besok mau jadi petani, belajarlah akhlak yang diperlukan oleh seorang petani. Mau jadi DPR, ketahuilah kode etik akhlaknya seorang DPR. Oke, yang ini orang
jarang masuk ke wilayah ini. Harusnya profesi apapun, perilaku apapun, dasar awalnya akhlak. Maka katanya Mbah Hasim, karena pentingnya akhlak ini, sementara kriteria akhlak secara detail belum jelas, dan seperti yang aku lihat tentang kebutuhan para pelajar kepada akhlak dan susahnya untuk selalu mengingatkan kesalahan akhlak mereka. Setiap pembelajar butuh akhlak. Cuma katanya Mbah Hasim, susah saya kalau tiap hari tak ingetin satu-satu. Capek. Tiap hari harus marah-marah, Mas pakai sepatu dong, Mas jangan gondrong, itu kan capek. Jadi ini tafsirannya ke sana kalau Mbah Hasim. So, tiap hari harus ngingetin itu. Sudahlah kalau begitu maka kan gitu. Aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri. Ini para ulama zaman dulu mesti tawadhu. Kalau nulis apa-apa, ini ngingetin aku sendiri kok, tidak ngingetin yang lain. Awalnya syukur-syukur kalau bermanfaat pada yang lain. Kalau hari ini kan para ilmuwan hari ini banyak yang gaya, merasa dia yang sudah pinter kemudian nonton yang lain. Tidak. Pelajaran tawaduk yang pertama itu dari para ulama itu. Bahkan khutbah Jumat itu kan selalu begitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya nasihati kamu dan juga diriku sendiri. Karena kalau aku cuma nasihati kamu dan merasa aku sudah takwa, itu sombong. Harus menasihati aku sendiri biar nggak dimarahi oleh Gusti Allah. Karena kalau tidak ada wa nafsinya, berarti kamu merasa sudah jadi orang takwa. Selain sombong, besok kamu bisa ditagih. Kok cuma ngomong saja, buktinya mana? Tiap hari ngomong nyuruh orang ikhlas lah, nyuruh orang tawaduk lah, nyuruh orang jangan dengki lah. Kamu sendiri begitu. Nah, cuma kalau ada hawa nafsinya kan jawabnya kan enak. Lu kemarin itu juga nasihati saya. Nggak cuma nasihati orang lain, jadi saya juga berjuang. Nah, perjuangan ya kadang-kadang gagal. Jadi cara berpikirnya lebih taktis kalau para ulama zaman dulu. Tidak serta-merta orang pintar terus ngajari yang lain. Tidak. Ini semoga bermanfaat sebagai pengingat pribadiku sendiri dan umumnya orang-orang yang wawasannya kurang. Yang sudah pintar ya sudah. Yang belum semoga bisa mengambil manfaat. Nah, itu gaya bahasa tawaduk khas para ulama besar. Jadi bedanya ulama besar sama ulama tidak besar itu. Kalau ulama tidak besar itu yang besar omongannya. Ngomongnya besar-besar semua. Oke, terus aku beri nama risalah ini Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga dengan risalah ini Allah memberi manfaat dalam kehidupan ini. Lagi-lagi kalimatnya kan indah. Tidak semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca. Tidak. Manfaat itu tidak datang dari buku atau pengarang. Manfaat datangnya dari Allah. Maka semoga dengan risalah ini Allah memberikan manfaat. Baik dalam hidup ini maupun nanti setelah meninggal. Oke, cara-cara semacam ini sudah mulai hilang hari ini. Banyak orang ilmunya sedikit tapi merasa banyak dan merasa besar. Padahal kalau dibandingkan beliau-beliau para ulama itu, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Apalagi kamu, saya aja merasa tidak ada apa-apanya. Guru-guru saya yang terjangkau oleh saya juga masih banyak yang di atasnya, lebih luar biasa lagi. Jadi pokoknya level kita itu sangat tidak pantas kalau merasa pinter. Itu maka hilangkan rasa besar, rasa tinggi di level apapun. Saya sering wanti-wanti ini. Karena selain tidak pantas juga nanti diketawain orang. Wong kayak gitu kok ngaku pinter. Yang di atasmu banyak.
di level apapun, dalam bentuk apapun, maka paling tidak kita teladani beliau-beliau ini. Seandainya kok ada bantuan dari Allah, kalian bisa nulis buku, ya. Semuanya dari Allah. Semoga Allah memberi manfaat yang membaca buku, bukan bukumu dan dirimu yang memberi manfaat. Kalau ada 1-2 tulisanmu yang bagus dan dipuji orang, ya terima kasihnya ke atas. Makanya selalu kita disuruh membaca hamdalah, tahmid itu kan karena satu-satunya yang layak dipuji hanya Allah. Tidak usah terlalu kaget, terlalu GR kalau ada 1-2 orang yang memujimu. Karena tidak pantas kamu dipuji. Jujur atau tidak, kamu sendiri yang ngerti bahwa kamu sebenarnya tidak pantas untuk dipuji. Dalam hal apapun. Apalagi kalau kamu jujur, jelekmu jauh lebih banyak daripada yang bagus-bagus dari dirimu. Cuma yang ngerti cuma kamu aja sama Allah. Ya alhamdulillah Allah masih mau nutupi. Kapan-kapan Allah bosan dibongkar semua, kamu malu nanti. Ya, kan sekarang banyak orang yang sama Allah dibongkar kejelekannya. Jadi kamu hati-hati, jangan sampai Allah tersinggung. Karena kalau Allah merasa, kamu ini sudah terlalu merasa tinggi, merasa besar, merasa penting, nanti mungkin 1-2 kejelekanmu akan dibongkar oleh Allah dan kamu akan pening sendiri. Maka ayo mulai tidak merasa besar. Meskipun tetap kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang besar, yang bermanfaat, tanpa harus merasa besar. Tanpa harus tertipu kalau banyak yang muji. Apalagi cuma jempol di Facebook atau di WA. Ya. Oke, terus nanti panjang setelah itu Mbak Hasim ngomong, itu tadi pembukaan. Keutamaannya ilmu. Saya cuplik cuma beberapa. Nanti silahkan dibaca sendiri. Yang butuh kitabnya ada PDF-nya kalau yang mau. Jadi keutamaan ilmu ayatnya banyak. Yang paling terkenal saya ambil 2. Yang pertama sering saya kutip, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Carilah ilmu nanti derajatmu tinggi, itu janjinya Allah. Maka jadikan kayak sering saya sebut di ngaji ya, ngaji ini sebagai pemicu cari ilmu. Jadikan setiap waktumu waktu belajar. Jadikan setiap orang sebagai guru. Jadikan setiap peristiwa jadi pelajaran. Jadikan setiap ruang jadi sekolah. Maka 24 jam waktumu adalah waktu belajar. Dan nanti ada hadis, barang siapa menempuh jalan keilmuan, maka malaikat akan membentangkan sayapnya untuk melindungimu. Jadi kalau kamu tegaskan bahwa Pak, hidup saya anytime pas saya sadar pasti saya belajar, maka kamu selalu jajar sama malaikat yang melindungimu. Enggak yakin saya Pak. Oh ya berarti enggak. Ya, pokoknya apa yang kamu yakini itu seperti itulah nanti. Kan Allah inda dzanni abdi. Kalau kamu yakin, iya Pak, saya yakin saya selalu dalam pengawasan Allah, dalam lindungan para malaikatnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau enggak, ya enggak. Karena Allah datang sejauh sebagaimana kamu yakini dia. Oke. Dan yakinlah bahwa kalau kamu berada di jalan keilmuan, derajatmu besok akan tinggi. Tidak usah mikir Pak, derajat tinggi berarti saya jadi dosen Pak, berarti saya ngelamar CPNS terus diterima Pak, berarti saya... Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Nanti Allah yang menata skenario hidupmu biar ketemu dengan derajat yang tinggi. Setidaknya derajat tinggi di hadapan Allah. Karena dalam kasus tertentu ada orang yang di mata manusia dia dianggap rendah, tapi di hadapan Allah derajatnya sangat tinggi. Biasanya orang-orang kayak gini orang yang lebih disayang oleh Allah. Karena godaan orang yang diketahui sebagai orang pinter, orang baik, orang derajatnya tinggi di mata manusia itu lebih besar daripada orang yang tidak ketahuan.
begitu ketahuan kamu anak soleh, itu kan cenderung kamu merasa penting, merasa gaya, merasa itu lebih gak enak. Lebih mending kamu, jangan-jangan aku ini soleh apa enggak ya. Itu kamu lebih berjuang untuk jadi orang soleh. Tapi begitu kamu dikasih tempelan anak soleh, oh itu sudah. Biasanya kecenderungan untuk pamer, merasa penting, merasa besarnya muncul. Nah itu, maka bergembiralah kalau orang lain nganggap kamu itu kurang ajar, tapi jangan-jangan kamu soleh. Bahkan kamu sendiri ya tidak ngerti kalau kamu itu anak soleh sebenarnya. Nah itu lebih aman. Makanya ada perdebatan dalam tradisi tasawuf, mana yang lebih tinggi derajatnya, wali yang tahu dirinya wali atau wali yang tidak tahu kalau dirinya wali. Dan bagi beberapa sufi, wali yang sadar bahwa dia wali itu beban luar biasa. Karena dia harus anytime berjuang menjaga perasaannya tidak turun makomnya. Tapi mereka yang tidak sadar lebih enjoy, lebih menikmati. Makanya banyak istilah wali mastur. Wali mastur itu wali yang orang lain tidak tahu. Bahkan kadang dirinya sendiri tidak tahu kalau dia wali. Jangan-jangan kamu merasa, jangan-jangan saya wali ya. Oke, iya. Tapi kalau kamu merasa begitu, pasti kamu bukan wali. Oke, terus tenang aja, besok kalau kamu sudah nikah terus punya anak, otomatis jadi wali. Wali murid. Terus ayat yang kedua, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambanya Allah, yang paling takut itu yang punya gelar ulama. Bisa dibalik, cirinya ulama berarti takut pada Allah. Kalau ada orang ngaku ulama tapi tidak takut pada Allah, berarti sebenarnya dia bukan ulama. Masih takut pada manusia, masih takut pada kesuksesan atau kegagalannya, masih takut pada kebesaran atau keruntuhan organisasinya, masih takut pada berkurangnya jamaahnya, dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Yes, kamu bisa mendeteksi di sekelilingmu. Masih takut nama baiknya jatuh, masih takut kehilangan teman, masih takut partainya bubar, berarti dia belum yahsyallahu min ibadihil ulama. Satu-satunya yang ditakuti oleh para ulama itu Allah. Takut di sini bukan berarti takut terus lari terus tidak sama Allah. Takut dalam arti hati-hati, khawatir keliru. Kalau sehubungan dengan Allah, itu cirinya ulama. Kalau masih ada banyak hal yang kamu takuti dalam hidupmu, berarti kamu belum masuk kategori ulama. Masih takut, kira-kira saya bisa lulus ndak DO nggak Pak? Masih takut, kira-kira besok saya jadi apa ya Pak? Masih takut Pak, kira-kira saya laku ndak Pak besok ya Pak? Masih takut, ya. Semakin banyak ketakutanmu berarti semakin sebenarnya kepercayaanmu pada Allah tidak terlalu tebal. Ya, jawabannya simpel. Emangnya tidak punya Gusti Allah? Emangnya tidak punya Tuhan? Kok apa-apa bikin kamu galau? Ya. Jadi ayatnya itu innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia sadar bahwa tidak ada yang pantas digantungi dan ditakuti selain Allah. Terus ada hadis, banyak hadisnya di Adabul Alim Muta'alim, saya ambil sampel. Yang pertama, man wada ilal masjid la yuridu illa ayyata allama khairon au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Barang siapa yang datang ke masjid la yuridu illa ayyata allama khairon, ndak pingin tujuan apa-apa, ndak pingin nyari kopi, ndak pingin nyari teh, ndak pingin ya
Tujuannya ndak itu. Kecuali cuma ingin belajar hal-hal yang baik, ilmu yang bermanfaat. Au yu'allimahu, atau ngajar. Jadi kiainya, ustadznya, khotibnya, niatnya yu'allimahu. Sementara audiennya, umatnya, santrinya, jamaahnya yata'allam. Kalau hanya ini niatnya lillahi ta'ala, maka kana lahu ka'ajri hajjin tamin. Dia dapat pahala seperti orang yang naik haji utuh tanpa bayar 35 juta. Ya, full. Kan lumayan kamu dapat pahala utuh. Jadi makanya tiap kali ngaji apapun di masjid, ayo diniati ini aja. Niat nyari ilmu lillahi ta'ala. Tidak karena apa-apa. Bahkan tidak karena pengen pinter. Bahkan tidak karena pengen wawasannya luas. Karena pinternya, suksesnya, wawasannya luas, itu hak prerogatifnya Allah. Tugasmu cuma nyari ilmu. Ustadznya, gurunya juga begitu. Tugasnya cuma ngajar. Yang diajari paham apa enggak, ngerti apa enggak, nyampe apa enggak. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya ngajar ngono wae. Nggak usah ditarget macam-macam, nanti mudah kecewa. Kamu juga gitu, nggak usah bercita-cita membayangkan ingin dapat macam-macam, nanti hasilnya mesti kecewa. Maka, pokoknya ya ta'allam khairan au yu'allimahu. Pahalanya kayak orang naik haji, full. Jadi boleh kalau mau ke masjid, kamu syukuran dulu. Syukuran apa? Mau naik haji. Makan-makan. Oke. Ma ubidallahu bisyai'in afdalu min faqihin fiddin. Jadi tidak disembah Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang punya pengetahuan, berilmu tentang agama. Itu pentingnya ilmu. Allah sangat senang kalau yang menyembah dia adalah orang yang tahu ilmunya, ngerti. Kenapa? Karena orang tidak berilmu itu biasanya melakukan sesuatu termasuk ibadah tanpa kesadaran. Hanya ikut-ikutan. Wali faqihin wahidin asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Jadi satu orang pinter itu bagi setan lebih berat menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Jadi ini mungkin testimoninya setan. Itu. Loh ya kan setan kadang-kadang bikin testimoni kan, ada beberapa hadis itu. Jadi berat menggoda orang yang punya ilmu itu. Oke, ya sama kayak kamu ngasih tahu orang pinter itu kan kadang ya susah, ngomaya lepol. Nah, kalau orang sudah terlanjur soleh, ilmunya tinggi, itu juga begitu. Ditipu apa aja tidak bisa. Nah, itu. Jadi, ulama yang baik itu akan bikin susah setan. Mending goda orang yang sedang seneng-senengnya ibadah, seneng-senengnya syariat. 1000 katanya setan. Menipunya gampang dibandingkan orang yang berilmu. Maka sering saya bilang, berdayakan dirimu dengan ilmu. Jadi ilmu itu bekalmu di dunia, bekalmu di akhirat, bekalmu menghadapi setan. Tidak akan gampang ketipu, bahkan oleh dirimu sendiri, hasratmu sendiri, nafsumu sendiri. Jadi kuatkanlah. Jadi orang kuat itu bukan yang kalau tarung menang, tapi orang yang ilmunya selalu tambah. Makanya kan ada cerita, satu ketika setan mau masuk masjid, tapi tidak masuk-masuk, mau goda orang sholat. Terus ada yang tanya, setan kamu kenapa nggak masuk-masuk? Kok nggak jadi digoda? Itu ada orang pintar sedang tidur. Orang pintar tidur aja setan nggak berani masuk untuk goda orang yang sedang sholat. Karena yang sholat nggak terlalu pintar. Jadi kalau hari ini ada yang mau tidur, malam ini mau tidur, silahkan. Loh ya. Siapa tahu tidurmu bikin setan nggak jadi masuk.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.